Kenalin, aku R.A. Hoirunisa. Saya dan rekan-rekan saya berkesempatan untuk menyampaikan materi dengan tema Agent of Change dan subtema peran penting mahasiswa sebagai Agent of Change dan Social Control dalam kemajuan bangsa dan negara di tengah arus globalisasi. Di Agent of Change ini sesuai dengan namanya, Agent of Change adalah agen perubahan. Maksudnya, suatu penggerak perubahan untuk menuju ke dalam tatanan kehidupan yang lebih adil. Atau secara singkatnya, sosok penting yang membantu suatu proses perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini tentunya perubahan yang mengarah ke hal positif. Nah, kita sebagai mahasiswa berperan sebagai agent of change. Kenapa? Karena kita diharapkan mampu untuk membuat perubahan nyata bagi bangsa Indonesia menuju ke dalam kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera. Nah, dilanjut dengan social control. Apa sih social control itu? Jadi sesuai namanya, social control atau kontrol sosial adalah pengawasan yang dilakukan untuk mempertahankan budaya atau nilai-nilai yang telah dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia. Dapat pula diartikan suatu tindakan, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang sifatnya mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat di lingkungan dapat terkendali. Kita, sebagai mahasiswa, harus memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Nah, hal inilah yang menjadikan kita sebagai seorang mahasiswa yang harus memiliki peran sebagai social control. Maksudnya, kita harus bisa berpikir kritis dalam memberikan suatu kritikan dan solusi serta saran ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma bangsa terjadi. Kita harus bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bisa mempertahankan nilai-nilai, norma, dan budaya bangsa Indonesia. Kalian tahu gak sih teman-teman kenapa mahasiswa itu menjadi kontribusi terbesar dalam pemajuan bangsa Indonesia? Karena mahasiswa itu sebagai garda terdepan dalam kontribusi pemajuan bangsa. Itu bisa melalui ide-ide, pengetahuan, keaktifan dari seluruh mahasiswanya. Sebagai agen perubahan, mahasiswa itu harus memiliki tekad yang kuat dalam diri mereka agar mereka itu bisa bergerak ke arah yang lebih baik dan bisa memanfaatkan segala kesempatan dengan bijak. Apa sih hal sederhana yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa dalam kemajuan bangsa? Nah, dalam membuat kemajuan bangsa, kita sebagai mahasiswa ini bisa melakukannya mulai dari hal-hal yang sederhana sekali. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa itu harus bisa berpikir secara kritis dan bijak dalam sebuah permasalahan yang kita hadapi. Dan mahasiswa itu harus bisa menyampaikan pemikiran yang cemerlangnya kepada pemerintah. Mahasiswa juga harus berkontribusi langsung untuk terjun ke masyarakat. Salah satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengabdian pendidikan di desa-desa terpencil. Karena yang kita ketahui bahwa kemajuan bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kontribusi sebuah pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang kita ketahui terbilang kurang stabil ini membutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan serta pentingnya peran pemerintah secara langsung untuk membawa perubahan agar bisa mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Agents of Change itu sendiri ada 3 definisi. Yang pertama ini menurut Sukanto, menurut pendapatnya pihak-pihak yang menghendaki perubahan atau yang dinamakan agent of change ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, menurut Havelock, agen perubahan ini adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Dan yang ketiga, menurut Nasution, agent of change ini juga selalu menanamkan sikap optimis demi terciptanya perubahan yang diharapkan tadi. Segala sesuatu ini tidak akan selesai dengan mudah apabila tidak ditanamkan sikap optimis pada diri sendiri dan melakukan perubahan tersebut. Duncan dan Zalman dalam Komunikasi Pembangunan dengan judul Pengenalan Teori dan Penerapannya. Mereka mengemukakan kualifikasi dasar agen perubahan. Menurut mereka, agen-agen perubahan harus memiliki 3 kualifikasi dasar, yaitu yang pertama, kualifikasi teknis. Maksudnya ialah kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan. Maksud dari kompetensi teknis ini adalah kemampuan kerja setiap orang yang bersangkutan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sifatnya mutlak dan diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya, pengetahuan dan wawasan tentang pemanasan global bagi seorang penyuluh lingkungan.
Yang kedua, kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yakni kemampuan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif kompleks atau detail. Maksudnya, para agen perubahan merupakan orang-orang yang menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk sepenuh hati mengurus masyarakat yang dibinanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, hubungan antar pribadi. Suatu sifat yang paling penting dimiliki oleh seorang agen perubahan adalah empati. Empati ini sendiri adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada kedudukan orang lain atau berbagi pandangan dan perasaan mereka, sehingga hal-hal tersebut seakan-akan dialami oleh mereka sendiri. Yang pertama itu ada katalisator, yaitu menggerakkan perubahan di dalam masyarakat. Kemudian sebagai pemberi pemecahan persoalan dan membantu proses perubahan. Kemudian dalam membantu dalam proses pemecahan masalah sendiri itu bisa digunakan dengan penyebaran inovasi serta memberi petunjuk mengenai masalah. Dengan mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, kemudian memilih dan menciptakan penyelesaian masalah. Selanjutnya dengan menyelesaikan dan merencanakan pentahapan pemeliharaan masalah serta penghubung dengan sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tugas utama agen perubahan dalam melaksanakan difusi inovasi. Nah, yang pertama itu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan. Lalu yang kedua yaitu membina suatu hubungan dalam rangka perubahan. Yang ketiga, mendiagnosa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien serta menerjemahkan keinginan perubahan dan mencegah terjadinya dropout untuk mencapai suatu terminal hubungan.